Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek yang bertempat untuk region Makassar, yaitu di Hotel Best Western Makassar. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi sebelumnya saya memang terlibat dalam kegiatan Pusat Prestasi Nasional terkait dengan efektivitas atau optimalisasi penggunaan dana BOS, baik dana BOS reguler, dana BOS kinerja atau prestasi ya. Nah, di dalam kegiatan di Makassar ini setidaknya saya ikut yang di Jakarta, region Jakarta, kemudian ada lagi yaitu region Yogyakarta, baru ini adalah region Makassar. Jadi tahun ini terlibat pada 3 region ini. Nah, saya sebenarnya memberikan materi tentang bagaimana mengoptimalisasi dana BOS sekolah ya untuk kepentingan yaitu penguatan atau pengembangan ya dari membangun ekosistem prestasi di sekolah. Jadi bagaimana kemudian sekolah ya tidak hanya berkonsentrasi pada anak-anak yang dianggap unggul ya karena mereka berprestasi luar biasa membawa nama baik sekolah gitu, tetapi bagaimana anak-anak ini pun sehat secara mental, bahwa mereka melakukannya itu ya dengan enjoy gitu ya, dan mereka melakukannya juga karena kesadaran dari konsep diri mereka, tidak ada tekanan dan tidak ada rasa stres gitu ya. Kalau stres mau lomba kan biasa ya, tapi bagaimana ketika mereka melakukan itu bukan atas dasar keinginannya dan mereka merasa tertekan misalnya ya, itu yang kemudian tentu dihindari. Nah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak-anak lain di sekolah itu juga berkembang kreativitasnya maupun hal-hal positif pada diri si anak. Nah, untuk mengembangkan itu maka diperlukan iklim sekolah yang aman. Jadi bagaimana sekolah aman, nyaman, menyenangkan, tanpa kekerasan, sehingga anak-anak tuh bisa tumbuh dengan sangat baik, ya tumbuh optimal gitu ya, dan tadi seluruh potensi dirinya ya atau hal positif pada dirinya
itu dapat berkembang secara optimal. Nah, itu yang betul-betul diharapkan, dan tentu saja tidak harus prestasi itu pada level-level atau jenjang nasional dan internasional, tetapi bahwa anak-anak ini berbuat tadi ya hal-hal positif ya, membangun kreativitasnya untuk segala bidang, tidak hanya akademik tapi juga olahraga, seni ya, dan lain-lain. Yaitu bagaimana anak-anak ini menyadari potensinya ya, karena sekolah membangun rasa aman, sekolah membangun kenyamanan itu, sehingga anak-anak yang kemudian merasa tenang, aman, nyaman di sekolah itu bisa lebih percaya diri dan mampu. Sekarang pajak perlu dipungut dan disetorkan negara. Pajak sudah dipungut namun belum disetorkan negara. Kekurangan penyetoran pajak dan hitungannya, kesalahan dalam menetapkan tarif pajak untuk disetor pajak palsu. Nah, ini sudah kriminal ya untuk disetor palsu. Bapak Ibu mencatatnya, nantinya akan dijawab oleh auditor ahli utama Pak Roberto Sianto dan juga auditor ahli pertama Pak Lubina Sukma. Nanti akan kami berikan untuk jawabannya ya di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu, pemaparannya sangat menarik. Kita ketahui dalam keluarnya Permendikbud 46 itu episode ke-25 Bu ya. Kemudian Permendikbud 46 itu memberikan penjelasan yang lebih jelas dari Permendikbud sebelumnya, Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Banyak hal yang di situ diatur semua Bu ya, termasuk salah satunya mengintip. Siswa ketika mengintip, kemudian yang masih menjadi abu-abu bagi saya itu kebijakan yang membuat resah. Kebijakan yang membuat resah, saya pikir ini Kebijakan yang mengandung kekerasan, Pak. Iya, kekerasan dan meresahkan. Salah satu contohnya, misalkan ada guru yang terlalu memberikan PR terlalu banyak, apakah itu masuk di dalamnya? Ya, terima kasih Bu ya. Siap. Terima kasih. Beliau pemerhati pendidikan dan anak, Dewan Pakar FSGI, Komisioner KPAI periode 2017 sampai 2022, dan beliau tentunya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Retno. Silakan. Boskin ini saya juga memanfaatkan Boskin ini dengan mensosialisasikan terkait dengan karakter ini kekerasan dan disiplin positif ke guru-guru saya. Dan yang dalam 1 minggu ini hal yang membuat saya agak sedikit sedih, intinya sedih, tidak tahu saya mau pakai istilah apa, karena saya sudah sangat senang, sudah sangat bahagia dengan adanya Permendikbud tadi itu regulasi terkait dengan implementasinya, bagaimana mengatasi kekerasan, bagaimana menanamkan disiplin positif. Dan saya sebagai kepala sekolah itu sudah sangat senang, sudah sangat bahagia, insya Allah, karena mau bilang kekerasan Bu, di mana-mana memang ada. Banyak sekali kasus di sekolah saya. Kurang lebih saya menjabat sebagai kepala sekolah 3 tahun di sekolah saya itu pelan-pelan sebelum kurikulum merdeka lagi. Saya memang pribadi yang memang anti sama kekerasan, sehingga kalau ketika saya punya guru-guru saya lewat ini kita bersama di sini mungkin bisa mengobati sedikit keresahan saya. Dalam 1 minggu ini di WA grup guru khususnya di Kota Tidore Kepulauan, khusus di kecamatan saya di Tidore dan Tidore Timur itu viral rame di grup-grup guru itu begini Bu. Kado untuk Bapak dan Ibu guru, kabar gembira buat para guru, penting mohon disimak. Ini peraturan pemerintah yang melindungi guru dalam undang-undang berapa, saya singkat saja. Pasal 39 berbunyi, guru memiliki kebebasan
memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma dan lain-lain. Terus lanjut, pasal 40, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas atau balik. Maaf ya Bu ya, saya rekam suaranya. Silakan Ibu. Saya akan kirim ke wali kelasnya. Wah. Silakan Ibu. Saya ada siswa, jadi minta tips dari seluruhnya ya, terlebih kepada Ibu. Dia pintar, ya, anaknya jago dalam segala hal akademik. Mantan ketua OSIS saya yang baru selesai, tapi problemnya sekarang dia tidak sekolah lagi. Wali kelas sudah turun, ditanya, kebetulan dia ketemu dengan si siswa ini. Terus siswa bilang, sudah tidak mau sekolah. Begini, biarlah mama begini ada adik yang mau meneruskan cita-cita mama ya. Mamanya di Jawa tinggal sama oma opa. Hari Senin baru-baru saya turun langsung ke sana, tapi saya sangat-sangat menyesal tidak ketemu. Harapkan melalui forum ini, melalui Ibu, mungkin bisa menjadi masukan ke kementerian terkait dengan penerapan TGR terhadap siswa yang berprestasi, kemudian mendapatkan juara di Jambore Nasional di Cibubur di TGR hanya karena SPPD perjalanan dinas. Itu yang pertama. Mohon di Juknis, tolong di Juknis, di Juknis bos, kegiatan yang mendukung kegiatan siswa. Kalau boleh, bukan berarti diabaikan aturan. Sudah jelas ada SPPD, ada SPT dan segala macam. Tetapi aturan itu berlaku kalau kegiatan dilaksanakan oleh kementerian ataupun oleh dinas. Selain daripada itu tidak bisa. Itu poinnya. Jadi sudah digarisbawahi. Jadi ketika siswa ikut prestasi dimanapun itu dilarang oleh bos kecuali dilakukan oleh kementerian atau oleh dinas pendidikan. Itu. Kemudian yang berikut adalah dapodik. Guru atau kepala sekolah itu kan hanya satu di sekolah. Siswanya ribuan. Dalam satu kelas 36 siswa satu rombel. Mampukah seorang guru, satu wali kelas atau kepala sekolah mengatur segitu banyaknya siswa? Kalau boleh dibatasi melalui peraturan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dibatasinya bagaimana, Pak? Kan ada di aturan itu satu rombel 36 siswa. Terus 36 Bu. Untuk SMA. Jadi kalau siswa semakin banyak, bagaimana seorang kepala sekolah mengatur siswa yang begitu? Ayo, I miss you so much. Jadi saya pakai kata-kata yang sahabat ya, bukan darling, dear saja ya. Terus hari Rabu pagi, omnya datang, saya ungkapkan semua. Dia bilang, anaknya itu bukan karena itu, tapi ada sesuatu yang di dalam keluarga sampai pernah dia tersakiti seperti Ibu katakan. Pernah omnya ngomong anak haram. Jadi memang dia ada luka batin. Jadi saya ceritakan dia omnya bilang nanti saya akan coba. Ceritanya Bu ini sudah 2 minggu lebih tidak sekolah. Dan saya potong saja ya. Ketika hari Rabu itu omnya sudah pulang, ada siswa yang mengatakan, ibu, dia banyak utang, terlibat judor. Jadi yang saya mau cari ini, mungkin kita konsultasi dengan ibunya dulu. Kalau wali kelas sudah ke ibunya, ibunya juga sudah lepas tangan gitu. Mohon tips dari kita semua. Makasih. Terima kasih. Sayangnya, Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf kalau ada kata-kata saya mungkin yang menyinggung ya.
Saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya kita bisa melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Kita bisa melakukan perubahan pada anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita sebagai guru, ya, kenapa kok ngomongnya ke guru aja nih? Ya karena kita sebagai lembaga, kita ketemunya guru. Jadi mari kita dulu yang berubah agar anak-anak kita kalau di rumah dapat kekerasan, di sekolah tuh enggak, dia jadi tahu, oh ini yang benar, yang harusnya nggak dapat kekerasan. Nah, nomor saya kalau Bapak Ibu memang membutuhkan, mau konsultasi, WA dulu ya, dan jangan marah kalau saya tidak langsung menjawab ya, tapi insya Allah akan saya jawab. Nomor saya 0858 94 62 62 lagi 12. Retno Listiarti. Baik, seperti itu. Terima kasih. Boleh tanya? Boleh, Ibu, apa? Kontennya di mana, Bu? Konten? Ya, tadi Oh iya, saya punya YouTube, namanya Jurnal Retno Listiarti. Listiarti itu saya eja nama saya ya, Listiarti, Listiarti. Ah, itu Jurnal Retno Listiarti. Nanti muncul YouTube saya. Ibu boleh diulang nomornya biar saya. Oh baik, 0858 Ini balik dulu gimana ya? 0858 94 62 62 lagi 12. Oke. IG ada ya, Bu? Ada, Instagram saya pakai nama saya juga, Retno Listiarti. Ibu, ini aja, ini ke saya, nanti saya ini balik. Ya, Bapak, apa Pak? Oh, boleh pakai ini? Boleh dong, Pak. persepsikan rasa sayang karena tidak ada rasa sayang yang dipersepsikan dengan marah, pukulan, dan situasi yang tidak menyenangkan. Dan jangan pernah buka celah untuk menciptakan kondisi di mana anak bisa merasa tidak nyaman. Dan kita semua perlu membahagiakan diri kita sendiri dulu, baru membahagiakan orang lain. Oke ya, demikian ya video ini ya. Memang saya bukan satu-satunya narasumber ya, karena selama beberapa hari kegiatan ini yang diikuti oleh para kepala sekolah atau mungkin yang mewakilinya itu dilakukan selama beberapa hari itu dengan berbagai materi. Jadi ada dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, kemudian dari Pusat Prestasi Nasional sendiri, dan juga saya ya. Saya memang di dalam kegiatan ini terlibat di beberapa region, dan ini adalah region Makassar atau region yang terakhir ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.